Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama yang membawa hak, kebenaran. Namun demikian, anehnya sebagian orang-orang Islam saat ini tidak siap menerima yang hak. Karena apa? Karena mereka tidak dapat membedakan yang hak dan yang tidak hak, yang batil dan tidak batil. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak bersama orang-orang Islam. Kalaulah orang-orang Islam menyadari mana yang hak, mana yang tidak hak, dan melaksanakan hal-hal yang hak saja, maka tidak ada satupun orang Islam yang tidak sholat lagi. Bagaimana caranya untuk meyakini yang hak adalah hak dan yang tidak hak adalah tidak hak? Maka kita harus usaha untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian, maka dakwah yang kita kerjakan sekarang ini adalah bertujuan untuk mengembalikan orang Islam untuk memahami yang hak adalah hak dan yang tidak hak adalah tidak hak. Kenapa pada saat sekarang ini umat Islam dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kesusahan, tidak ada solusi dari berbagai masalah yang mereka hadapi? Karena mereka meninggalkan agama, meninggalkan sholat, lari kepada benda-benda, lari kepada kekuasaan, kepada pemerintahan, kepada jabatan, kepada harta, lari kepada partainya, lari kepada kaumnya, lari kepada golongannya, dan di sisi lain mereka meninggalkan agamanya. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini manusia ada semangat dan keinginan untuk menunjukkan kenasionalismeannya, kenegaraannya, kesukuannya. Tetapi untuk menunjukkan semangat bahwa mereka adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang sekali. Bahkan tidak ada. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tugas kita saat ini. Bagaimana kita dakwah ke seluruh dunia, pergi dan menjumpai orang-orang Islam, menyampaikan kepada mereka, mengajarkan kembali tentang iman, tentang umat ini, pentingnya ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan kembali keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dakwahkan kepada mereka. Maka dengan cara ini maka orang kafir pun akan terdakwahi oleh usaha dakwah ini. Jadi kita sekarang ini keliling ke seluruh dunia, kita ajak orang-orang Islam ini untuk kembali kepada iman, untuk kembali kepada amal yang benar, iman yang benar, dan menguatkan iman-iman mereka. Ajak kepada keimanan yang betul. Dan kepada orang-orang kafir kita dakwahkan agar ke dalam Islam, masuk ke dalam Islam. Saudara-saudara sekalian, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang Islam diajak kepada iman, kuatkan iman, tanamkan iman dengan betul. Sedangkan orang kafir, udkhulu fisilmi kafa, masuklah ke dalam Islam. Kalau kamu masuk ke dalam Islam, kamu akan selamat. Jadi selama keimanan kita, jadi kepada orang yang belum Islam, kita ajak mereka ke dalam Islam. Nah, kepada orang yang sudah Islam, maka kita masuk ke dalam Islam ini dengan kafah, dengan sempurna. Bagaimana caranya tadi? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, orang-orang yang beriman, maka perbaiki iman, kuatkan iman. Jadi selama keimanan tidak terhujam di dalam hati kita, maka kita tidak akan dapat melaksanakan Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian Islam mengajak kita kepada iman. Jadi Islam ini dikuatkan dengan keimanan. Selama keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala belum tertanam dalam hati, sampai kepada ujung kaki, sampai kepada ujung rambut, maka Islam tidak dapat kita laksanakan dengan baik. Hadir muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka usaha Rasulullah SAW selama 13 tahun mengajarkan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum waktu itu di kota Makkah. Maksud dan tujuan perjuangan selama dalam kurun waktu tersebut adalah menanamkan keimanan sampai hari kiamat. Sedangkan kehidupan Madinah adalah janji. Jadi kehidupan madani yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud dalam kehidupan kita selama kehidupan Makki, selama kehidupan Makkah, yaitu kehidupan yang berdasarkan keimanan belum tertanam dalam diri kita. Nah, itulah usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, bagaimana agar iman tertanam dalam hati-hati para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, keimanan para sahabat radhiyallahu anhum begitu kuat. Nah, ini yang diperhatikan itu adalah masalah iman. Rasulullah SAW mengatakan, lihatlah aku, lihatlah kehidupanku, bukan lihatlah si fulan atau si fulan yang lainnya. Nah, itulah Islam. Saudara-saudara sekalian, maka kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kehidupan baginda Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cinta kepada Allah, kuatkan iman itu dengan cara mengikuti Rasulullah. Apabila iman telah terbentuk dan amalan Islam ada dalam kehidupan kita, pada saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari langit akan datang untuk umat ini. Selama Islam tidak mempelajari iman, tidak mempelajari Islam dalam kehidupan mereka, maka selama itu pula mereka akan terkesan dan yakinnya ini terhadap selain Allah, terhadap kebendaan, terhadap kedudukan, yakin kepada kedudukan dan yakin kepada apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Islam ini sudah mempelajari iman, mempelajari Islam, maka pada saat itu, Masya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun. Dan tanpa kebendaan, Allah Subhanahu wa taala mampu memelihara mereka, menyempurnakan keperluan-keperluan mereka karena adanya iman yang sempurna pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kepada kebendaan, kejayaan ini. Kejayaan, kebahagiaan diletakkan pada iman. Kejayaan, kebahagiaan tidak diletakkan pada kerajaan, kepada kekuasaan, kepada partai, kepada mayoritas manusia, kepada suara terbanyak. Tidak diletakkan kepada harta, tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, kebahagiaan manusia ada pada diri kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum untuk menunaikan hajat mereka, mereka tidak pernah menundukkan kepala mereka kepada raja-raja, juga tidak menundukkan kepala mereka kepada makhluk, tetapi langsung menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengerjakan sholat. Meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ibadah. Saudara-saudara sekalian, memberikan bantuan kepada makhluk itu yang disebut akhlak. Tetapi bagaimana kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu itulah yang namanya ibadah. Pada saat umat mereka betul-betul hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang mereka kerjakan, maka mereka memberikan kemanfaatan kepada makhluk, yaitu yang namanya akhlak tadi, maka pada saat itu pintu untuk masuk Islam akan terbuka lebar untuk orang-orang yang lain. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sempurnakan perintah Allah, mereka mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keperluan-keperluan pribadi mereka ditekan sedemikian rupa dan memberikan keperluan atau menunaikan hajat mereka, bagaimana mereka menyempurnakan kepada orang lain, menunaikan hak-hak daripada orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan namanya khalifah. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah khalifatullah, khalifah di permukaan bumi.
Karena apa? Karena mereka hanya menyembah Allah, mengabdikan hanya kepada Allah, dan menekan keperluan mereka sehari-hari untuk diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Memenuhi perut sendiri ini namanya kebinatangan. Dan memenuhi perut orang lain itu disebut khalifah, khilafah. Membangun rumah untuk diri sendiri itu namanya kebinatangan. Dan membangun rumah untuk orang lain itu namanya khalifah. Nah, ini tugas khilafah. Nah, inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat radhiyallahu anhum, demi agama mereka telah hijrah ke Madinah. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pada saat kembali ke Mekah juga, waktu mereka ada Fatu Mekah ini, jangankan untuk melihat untuk tinggal atau bernaung di rumah mereka sendiri saja yang ditinggalkan waktu hijrah ini, mereka berusaha untuk menghindarinya. Mereka tidak ada pikir lagi, mereka sudah tinggalkan, tidak ada keinginan lagi untuk mengambilnya lagi. Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta, ikut hijrah ke Madinah. Setelah pembukaan Mekah, dia pergi ke Mekah. Sejak kecil katanya dia tinggal di Mekah hingga hafal betul lorong-lorong yang ada di kota Mekah. Dia minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah lorong-lorong di Mekah ini saya sudah paham ini. Maka berikanlah saya sebuah rumah di sini untuk saya beribadah di Baitullah. Dan saya lebih hafal lorong-lorong di Mekah dibandingkan dengan di Madinah. Rasulullah SAW kemudian berbisik kepada Umi Maktum, wahai saudara, rumah-rumah di sorga lebih baik daripada di Mekah ini. Mendengar bisikan ini, maka Umi Maktum mengatakan, cukuplah nasihatmu itu untuk saya. Saya tidak akan tinggal di Mekah. Masya Allah. Jadi saya merindukan rumah-rumah di surga. Jadi saya tidak mau mengharapkan tinggal di Mekah atau di Madinah, mendapatkan rumah-rumah yang bagus. Tapi saya merindukan rumah-rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitulah seorang sahabat yang sudah buta, yang tidak dapat melihat rumah, keinginan untuk memilikinya kembali, setelah ditegur oleh Rasulullah SAW mengenai adanya rumah-rumah di sorga, maka niatnya tersebut diurungkan. Setiap kita memang ada keinginan pada rumah, pada pakaian dan sebagainya, tetapi itulah yang didambakan surga. Bagaimana kalau kita, Masya Allah, harapkan betul-betul yang kita harapkan di rumah di sorga, yang kita harapkan pakaian di sorga, makanan di sorga, ini lebih baik daripada makanan yang ada di dunia, lebih baik daripada pakaian yang ada di dunia ini, lebih baik dari rumah yang ada di dunia ini. Maka dari itu, saudara-saudara, marilah kita ajarkan kepada setiap orang Islam. Pertama, kepada orang Islam kita katakan bagaimana mematangkan iman, bagaimana orang-orang Islam beribadah dengan betul. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang-orang Islam ini memperbaiki akhlak mereka. Nah, ketiga-tiganya ini mudah-mudahan akan datang dan terbentuk dengan usaha yang kita buat, dan kita buat latihan untuk atas perkara ini. Nah, segala sesuatu perlu usaha, segala sesuatu perlu pengorbanan, segala sesuatu perlu waktu. Maka kita belajar keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala 4 bulan. Nah, supaya ini terbentuk latihan seperti ini. Kalau kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala selama 4 bulan, maka iman, ibadah, dan akhlak ini akan terbentuk di dalam diri kita. Insya Allah semua niat, insya Allah bersedia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita. Nah, semua dapat dicapai dengan usaha. Semua bisa dicapai dengan pengorbanan. Harus ada pengorbanan, bukan hanya mendengarkan saja. Apabila ketiga perkara tadi, yaitu iman, ibadah, akhlak, dakwah, kita dakwahkan, kita bicarakan lagi dan lagi. Nah, waktu selama keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, kemudian kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketiga-ketiganya itu akan terbentuk dalam kehidupan kita. Pada saat ketiga perkara tersebut terbentuk dalam diri kita,
maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Para sahabat radhiyallahu anhum telah mengusahakan perkara ini, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Nah, kalau mereka membutuhkan makanan, Allah Subhanahu wa taala berikan makanan. Mereka perlu air, Allah beri air. Nah, mereka perlu malaikat, nah malaikat pun datang kepada mereka. Mereka minta kendaraan, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan dari binatang. Allah Subhanahu wa taala juga, Masya Allah, berikan kepada mereka keperluan hidup mereka. Nah, ada orang yang meninggal, mereka minta dihidupkan kembali. Anaknya meninggal, mereka minta dihidupkan, maka Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Jadi keyakinan kepada yang goib atau kepada nidom goibi, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keridoannya kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana sekarang nih, apakah nidom goibi ini telah wujud, keyakinan kepada nidom goibi ini wujud dalam diri kita? Maka apabila wujud nidom goibi, keyakinan atas nidom goibi wujud dalam diri kita, maka kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman sudah terhujam dalam hati seseorang, serta terbentuk, maka dia akan buat segala sesuatu dengan istiqomah. Dan maka hasilnya pada saat dia menghadapi sakaratul maut, malaikat akan datang menjemput ruhnya, membawa kain sutra dan juga minyak wangi yang harum menjemput orang tersebut. Dan mereka katakan, jangan khawatir. Dan diberikan kabar gembira, yaitu surga yang akan diberikan kepada mereka. Kamilah pembela-pembelamu. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pembela-pembelamu di dunia, dan juga malaikat akan membela mereka yang mempunyai iman yang kokoh. Dan keimanan tadi yakin bahwa Rabb mereka adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, maka pada saat di dunia maupun di akhirat para malaikat akan bersamanya. Saudara-saudara sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum, kemanapun mereka pergi, para malaikat senantiasa menyertai mereka. 2 kali sahabat radhiyallahu menyeberangi lautan tanpa kapal, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 10.000 orang tentaranya. Dan yang kedua adalah Al-Hadrami, Masya Allah, menyeberangi tanpa kapal. Pada saat Al-Hadrami pulang ke kota Madinah, di tengah malam mereka istirahat dan tidur. Masya Allah. Pada waktu bangun tidur di pagi harinya, semua kendaraan, semua onta-ontanya telah pergi. Para sahabat kebingungan. Kenapa? Binatang mereka sudah tidak ada lagi. Al-Hadrami mengatakan kepada mereka, jangan takut. Lakukanlah sholat 2 rakaat. Mereka melakukan sholat dengan bertayamum, kemudian minta kepada Allah sambil menengadahkan tangan agar mereka mendapatkan air. Dan alhamdulillah setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi. Belum selesai mereka berdoa dan tangan-tangan masih, Masya Allah, belum turun, Allah Subhanahu wa taala pancarkan mata air di belakang Al-Hadrami dan saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat kemudian, orang-orang di sekitar itu beserta binatang-binatang mereka juga datang. Onta-onta juga datang yang hilang tadi itu. Kembali semua tanpa seekor pun yang ketinggalan. Nah, itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara, apabila agama ada dalam diri kita, amalan ada pada diri kita, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan mudah didapatkan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka insya Allah kita niatkan diri kita untuk meningkatkan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua bersedia insya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa